Tesufa, Tefila, Sedekah 10 hari pertobatan. Sumber Chabad.com. Dari pembicaraan Lubavitcher Rebbe. Tesufa, tefila, dan sedekah. Biasanya tesufa diterjemahkan sebagai pertobatan, tefila sebagai doa, dan sedekah sebagai amal. Sebenarnya tiga kata ini konsepnya jauh lebih mendalam daripada yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun selain bahasa Ibrani. Memang karena tiga kata ini tidak dapat diterjemahkan secara memadai. Karena itu adalah gagasan yang hanya ada di ranah Yudaisme. Di Rosh Hashanah, ketika dunia diadili untuk tahun yang akan datang, orang Yahudi berharap bahwa Tuhan telah menetapkan tahun yang baik dan manis bagi mereka. Kebaikan bagaimanapun tidak terbatas, dan Tuhan dalam belas kasihannya yang tak terbatas telah memberikan orang Yahudi kesempatan untuk membuat tahun yang akan datang lebih baik lagi. Jangka waktu antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur, 10 hari pertobatan, telah diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk memastikan bahwa melalui pelayanan mereka kepada Tuhan, pada Yom Kippur, Tuhan akan memberikan lebih banyak kemurahan daripada di Rosh Hashanah. Ibadah kepada Tuhan di hari-hari ini seperti yang dinyatakan dalam liturgi atau maksor Rosh Hashanah dan Yom Kippur, yaitu tesufa, tefila, dan sedekah. Tiga kata ini biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pertobatan, doa, dan amal. Tampaknya hal-hal seperti itu juga ada di dunia non-Yahudi. Bagaimanapun juga, sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendalam antara tesufa dan pertobatan, tefila dan doa, sedekah dan amal. Sesungguhnya pertobatan, doa, dan amal bukan hanya terjemahannya yang buruk, tapi benar-benar berlawanan dengan artinya dalam bahasa suci. Tidak ada terjemahan yang memadai karena konsep mereka tidak ada di luar Torah. Mari kita lihat masing-masing secara terpisah, memeriksa artinya masing-masing dalam bahasa suci dan bahasa Indonesia. Tesufa diterjemahkan pertobatan, berarti penyesalan dan perasaan dosa yang mendalam atau kelalaian dalam perbuatan baik dan bertekad untuk memulai lagi dari awal. Banyak frasa dalam literatur bahasa lain terdengar tema pertobatan ini seperti membuat lembaran baru, menjadi manusia baru, atau lahir baru. Tesufa di sini memiliki sebenarnya sesuatu yang sangat berbeda. Ini tidak menekankan gagasan tentang sifat baru, tetapi tentang kembali. Seorang Yahudi pada dasarnya baik dan ingin berbuat baik. Dosa sepenuhnya bertentangan dengan sifatnya. Jika dia melanggar, pelanggaran itu tidak mengganggu dirinya yang hakiki, tetapi merupakan hal asing yang melekat padanya. Tesufa kemudian adalah kembali ke jati diri yang sebenarnya dari seseorang. Sementara seorang individu adalah gabungan dari tubuh dan jiwa. Dalam individu seseorang, jiwa adalah yang utama, dan tubuh adalah nomor 2, dan jiwa itu adalah bagian Tuhan yang di atas. Karena itu tesufa adalah jati diri atau citra yang dibuat kembali melalui perpaduan penting antara jiwa dan sumbernya. Perpaduan ini untuk sementara terjadi penundaan karena dosa. Dengan kata lain, seseorang melalui tesufa mengungkapkan jati dirinya atau citranya dan menegaskan kembali penguasaan jiwa atas tubuh. Inilah mengapa tesufa relevan dengan semua orang Yahudi, bahkan untuk orang yang sadik. Tesufa bukan hanya pertobatan, keinginan untuk menebus kesalahan dan memulai dari awal. Hal ini tidak akan berlaku untuk orang sadik yang tidak melakukan kesalahan. Sebaliknya, Alter Rebbe menulis, tesufa adalah konsep roh akan kembali kepada Tuhan yang memberikannya. Jiwa terus-menerus berusaha untuk mendekati Tuhan yang adalah sumbernya. Dan sebagaimana Tuhan itu tidak terbatas, demikian juga orang sadik dapat meningkat lebih tinggi dalam pemahamannya akan kebajikan. Dia juga selalu melakukan tesufa kembali ke sumbernya. Tesufa juga relevan dengan orang yang benar-benar jahat. Tidak peduli seberapa jauh dia jatuh ke dalam dosa, harapan untuk kembali tidak akan pernah hilang. Dia selalu bisa melakukan tesufa karena dia tidak perlu melakukan suatu tindakan revolusioner dengan menciptakan eksistensi baru. Dia hanya perlu kembali ke jati dirinya, yaitu tesufa. Tefila atau doa adalah ide permohonan petisi seseorang meminta Tuhan untuk mengabulkan permintaannya. Jika tidak ada yang kurang atau tidak ada keinginan untuk apapun, tidak akan ada doa. Tefila di sisi lain berarti bersatu dengan Tuhan. Berbeda dengan doa. Doa adalah suatu tindakan penekanan kepada Tuhan untuk memenuhi permintaan seseorang. Tefila menekankan manusia berusaha untuk mencapai penyatuannya dengan Tuhan. Kapanpun Anda berbagi apapun yang ada di hati Anda dengan pencipta Anda, apakah memuji, memberkati, menyapa, atau meminta, Anda sedang terhubung ke sumber kehidupan. Itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, selama itu berasal dari perhatian hati yang tulus dan kesadaran pikiran akan kehadiran yang lebih tinggi. Tefila adalah sebuah tangga yang kita rawat dan jaga agar selalu bisa terhubung dengan Tuhan, kapanpun dan dimanapun. Ini relevan bagi semua. Setiap orang memiliki jiwa yang terhubung
dan bersumber kepada Tuhan. Tetapi jiwa di surga sangat berbeda dengan jiwa yang ada di tubuh di dunia ini. Masalah fisik tubuh, yaitu makan, minum, dan lain-lain, mempengaruhi dan melemahkan ikatan jiwa dengan Tuhan. Saat-saat tefilah adalah sarana di mana ikatan ini ditempa kembali dan diperkuat. Itulah tefilah, waktu persekutuan penuh dengan Tuhan. Jadi tidak seperti doa, tefilah sepenuhnya relevan bahkan bagi mereka yang tidak membutuhkan apapun. Tefilah bukan hanya meminta untuk kebutuhan seseorang, meskipun ini tentu saja merupakan bagian dari tefilah. Tapi pada prinsipnya adalah instrumen di mana seseorang dan penciptanya berpadu dalam persekutuan. Sedekah atau amal biasanya berarti sedekah, bantuan tanpa alasan bagi orang miskin. Pemberi amal adalah orang yang baik hati, memberi saat dia memiliki kelebihan. Dia tidak berhutang apapun kepada orang miskin, tetapi memberi karena kemurahan hatinya. Sedekah memiliki arti yang sangat berlawanan. Alih-alih berkonotasi dengan kebajikan, ini adalah gagasan keadilan, bahwa itu adalah tindakan kebenaran dengan memberi sedekah. Ada dua alasan untuk ini. Yang pertama, seseorang wajib memberi kepada orang lain karena uang itu bukan miliknya. Tuhan telah memberikan uang itu kepadanya dengan kepercayaan untuk tujuan memberikan kembali kepada orang lain. Itulah makanya ada orang miskin di dunia, agar tindakan keadilan dan kebenaran ini terus berjalan melalui sedekah, agar tercipta kedamaian di alam semesta ini. 2. Tuhan tidak terikat pada manusia, namun memberikan apa yang dia butuhkan. Seseorang harus bertindak dengan cara yang sama, memang wajib. Ia harus memberi kepada orang lain, meskipun tidak terikat pada mereka. Sebagai imbalannya, Tuhan menghadiahinya dengan cara yang sama, karena dia telah melampaui naluri alaminya dan memberi ketika tidak terikat. Tuhan pada gilirannya memberinya lebih dari yang seharusnya dia terima. Inilah arti sebenarnya dalam Yudaisme dari tesufa, tefilah, dan sedekah, yaitu ketika seseorang kembali ke jati dirinya, tesufa. Seseorang mencapai persatuannya dengan Tuhan, tefilah. Dan seseorang yang bertindak adil, sedekah. Ketika seseorang melakukan layanan ini dalam 10 hari pertobatan, meskipun kebaikan diberikan pada Rosh Hashanah, Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi pada Yom Kippur. Shalom.